Baik, Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Gritan Rajata Praditya, nomor absen 16, kelas 10B. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai sejarah kerajaan Panjalu atau Kediri. Yang pertama kita memasuki pada latar belakang. Lahirnya kerajaan Panjalu tidak bisa dilepaskan dari sebuah keputusan krusial di akhir masa pemerintahan Raja Airlangga dari kerajaan Kahuripan. Pada tahun 1042 Masehi, Raja Erlangga yang telah berhasil menyatukan kembali pecahan daerah bagian kerajaan Mataram kuno atau Wangsa Isnaya pasca Mahapralaya dihadapkan pada ancaman perang saudara yang bisa menghancurkan jerih payahnya. Putri mahkotanya, Sang Rama Wijaya Tunggadewi, memilih jalan spiritual dan jadi betapa dengan gelar Gili Suci. Keputusan ini memicu kekosongan pewaris utama, sehingga dua putra Airlangga dari selir yang berbeda, Bang Panji Darasakan dan Sri Samarawijaya yang saling mengklaim hak atas tahta tertinggi. Berikutnya, kita lanjutkan. Dalam pandangan politik Jawa kuno, perang antar saudara kandung atau perang Pangreng adalah tantangan terbesar karena akan merusak keharmonian kerajaan. Untuk mencegah pertumpahan darah yang sia-sia, Erlangga memilih langkah ekstrim, membelah kerajaannya menjadi dua wilayah. Tugas besar ini diserahkan kepada seorang penasihat agamawan sekaligus pendeta sakti Mandalaguna, yaitu Mpu Prabarada. Dalam tradisi tutur dan naskah kuno, dikisahkan Mpu Barada terbang melintasi angkasa sambil menuangkan air dari kendi saktinya. Tetesan air tersebut dipercaya berubah menjadi aliran sungai. Banyak yang menafsirkan ini sebagai representasi dari Sungai Berantas yang menjadi garis acuan atau pembatas alamiah antara kedua kerajaan tersebut. Selanjutnya, pembagian wilayah ini ditetapkan Jenggala, juga disebut Singasari atau Singasari Awal atau Lengkar, di bagian timur dengan ibu kota Kahuripan yang diserahkan pada Mapanji Garasakan. Sementara itu, di wilayah bagian barat yang meliputi kawasan pedalaman yang sangat subur dinamakan Panjalu dengan ibu kota Didaha, kini kawasan Kediri, diserahkan kepada Sri Samarawijaya. Namun ironisnya, langkah yang dirancang untuk mencegah perang ini justru menjadi bumerang. Pembelahan batas wilayah tidak benar-benar memuaskan kedua belah pihak. Sri Samarawijaya di Panjalu merasa bahwa sebagai putra yang lebih tua setelah Beli Suci, ia berhak atas tahta tunggal, bukan sekedar separuh kerajaan. Akibatnya, alih-alih berdamai sejak Airlangga turun tahta dan menjadi petapa Resi Gentayu, Panjalu dan Jenggala terjerumus dalam kondisi perang secara tidak langsung dan konflik bersenjata yang dilakukan secara tidak tentu dan yang berlangsung selama hampir satu abad. Panjalu dengan basis pertanian yang kuat dan penguasaan atas jalur transportasi Sungai Berantas secara perlahan membangun kekuatan militer dan ekonomi, bersiap untuk sewaktu-waktu mencaplok kembali saudaranya di timur. Kemudian kita memasuki masa keemasan Kerajaan Kediri. Kerajaan Panjalu mencapai kejayaannya meliputi politik, militer, dan kebudayaannya pada pertengahan abad ke-12 di bawah kepemimpinan seorang raja yang melegenda namanya hingga hari ini, yaitu Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya atau dikenal sebagai Jayabaya. Masa pemerintahannya bukan sekedar penanda stabilnya sebuah dinasti, melainkan sebuah kebangkitan peradaban Jawa kuno di masa kekuatan pedang dan tajamnya pena sastra digunakan secara bersamaan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Langkah monumental pertama Jayabaya adalah menyelesaikan konflik berlarut-larut dengan Jenggala. Melalui kampanye militer yang cerdik dan terukur, pasukan Panjalu berhasil menghancurkan pertahanan Jenggala secara telak. Kemenangan mutlak ini bukan hanya kemenangan secara fisik, tetapi juga melakukan psikologis.
Jayabaya mengabadikan momen ini dalam prasasti Nganta yang ditulis pada tahun 1135 Masehi dengan sebuah semboyan tegas yang dipahat dalam batu yang bertuliskan Panjalu Jayati yang berarti Panjalu menang. Kalimat ini adalah penegasan bahwa pembelahan Airlangga telah berakhir dan wilayah bekas Kahuripan kini kembali utuh di bawah Panji Daha. Namun, Jayabaya menyadari bahwa legimi- legitimasi kekuasaan tidak bisa hanya bersandar pada kekuatan militer untuk membenarkan invasi terhadap kerabatnya sendiri, yaitu Jenggala, yang menggunakan pendekatan propaganda budaya tingkat tinggi, yang memerintahkan dua penjaga keraton terkemuka, yaitu Pu Sedah dan Pu Panuluh, untuk mengubah kakawin Batara Yuda dengan mengubah kisah perang saudara antara Pandawa dan Kurawa dari Mahabharata India, namun disesuaikan dan diadaptasi sedemikian rupa agar menjadi cermin dari perang Panjalu Jenggala dalam kisah ini. Panjalu diposisikan sebagai Pandawa sebagai pembawa kebenaran atau Dharma, sementara Jenggala adalah Kurawa. Strategi literatur ini sangat brilian karena mencuci bersih noda perang saudara dan mengangkat status Jayabaya sebagai perwujudan keadilan ilahi. Selain militer dan sastra, kerajaan Panjalu ditopang oleh fondasi ekonomi yang luar biasa tangguh. Secara geografis, Kediri memiliki tanah yang sangat subur berkat Gunung Kelut, menjadikan mereka penghasil beras utama di Nusantara. Di sisi lain, mereka memanfaatkan aliran Sungai Brantas sebagai jalan menuju laut yang menghubungkan pedalaman dengan pesisir utara Jawa. Catatan dari saudagar Tiongkok Zhou Guofei pada tahun 1178 Masehi dalam bukunya Ling Wai Taita bahkan menyebutkan bahwa di wilayah Kepulauan Selatan hanya ada dua negara besar yang diakui kekayaannya, yaitu Sriwijaya di barat dan Tapan atau Panjalu di timur. Jayabaya juga mewariskan sekumpulan ramalan yang menjadi ramalan yang kuat melalui apa yang kemudian dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Jayabaya memberikan ramalan mengenai siklus zaman, kejatuhan Nusantara oleh bangsa berkulit putih atau Eropa dan kuning atau Jepang, hingga kedatangan pemimpin pembebas yang disebut Ratu Adil, tertanam kuat di dalam memori masyarakat Jawa. Meskipun teks aslinya sering diperdebatkan, aura mistis dan kecerdasan Jayabaya berhasil membuat Panjalu atau Kediri dikenal sebagai kerajaan para cendekiawan dan pemikir besar pada masa lalu. Setelah melewati berbagai masa keemasan, kali ini kita akan memasuki pada masa kemunduran kerajaan Kediri. Sejarah seringkali memperlihatkan bahwa kerajaan yang besar jarang runtuh murni karena invasi, tetapi hancur dari dalam akibat kesombongan, korupsi kelembagaan, dan pergeseran struktur kekuasaan. Demikian pula yang terjadi pada kerajaan Panjalu di bawah pemerintahan raja terakhirnya, Raja Kertajaya, pemerintah sekitar 1194 hingga 1222 Masehi. Dalam tradisi lisan dan naskah Pararaku, ia juga sering dijuluki Dandang Gendis. Kerajaan Panjalu bermula dari krisis pengakuan dan konflik tajam antara otoritas kerajaan dan otoritas agamawan atau kaum Brahmana dan pendeta Shiva Buddha. Kertajaya adalah penguasa yang sangat ambisius. Menurut berbagai catatan historis, mulai menunjukkan kecenderungan untuk melakukan hal gila. Ia menuntut agar kaum agamawan memberikan penghormatan kepadanya dengan cara menyembahnya layaknya dewa yang turun ke bumi, layaknya dewa Siwa. Dalam sistem kosmologi Hindu-Buddha, ini adalah sebuah pelanggaran fatal. Kaum Brahmana adalah kasta tertinggi yang tugasnya menjaga kemurnian spiritual kerajaan. Mereka menolak, tunduk, dan menyembah seorang manusia fana, sekalipun ia adalah seorang raja yang memegang tampuk kekuasaan absolut.
Penolakan ini direspon oleh Kertajaya dengan kekerasan dan menggunakan militer agar kaum Brahmana tunduk. Merasa terancam dan tidak lagi memiliki tempat aman di ibu kota Daha, para Brahmana memilih untuk meninggalkan kerajaan. Mereka mencari tempat perlindungan ke sebuah wilayah kadipaten di sebelah timur Gunung Kawi yang bernama Tumapel, yang saat itu merupakan bawahan atau vasal dari Panjalu. Tumapel saat itu dikuasai oleh seorang pemimpin karismatik, ahli strategi, dan mantan pemberontak bernama Ken Arok, yang baru saja mengambil kekuasaan setelah menyingkirkan atau Bupati Tunggul Amat. Bagi Ken Arok, kedatangan para Brahmana adalah bagaikan durian runtuh. Dalam kasus ini, dukungan dari kaum agamawan berarti pemindahan wahyu Prabot atau mandat dari langit. Dengan dukungan kaum Brahmana yang kini berada di tangannya, Ken Arok mendeklarasikan bahwa kemerdekaan Tumapel dari Panjalu. Menanggapi atas pemberontakan terbuka ini, Kertajaya memimpin langsung pasukan besar Panjalu untuk menumpas Tumapel. Puncak dari ketegangan ini adalah pertempuran Khanter pada tahun 1222 Masehi. Desa Khanter diperkirakan berada di wilayah Kabupaten Malang bagian barat saat ini, menjadi saksi bisu pemberontakan kedua kekuatan raksasa. Pasukan Tumapel yang didorong oleh semangat revolusi dan dukungan moralitas keagamaan berhasil menghancurkan formasi pasukan Panjalu. Panglima Perang Panjalu, Mahisa Walungan atau adik Kertajaya, tewas di medan laga. Menyadari kekalahan total, Kertajaya melarikan diri ke dalam Dewalaya atau kompleks Candi Suci dan konon melakukan moksa atau menghina ke alam gaib. Akan tetapi para sejauh lebih meyakini bahwa ia tewas atau ditangkap. Runtuhnya kerat, runtuhnya Kertajaya digantar menandai penutupan buku kerajaan Kediri, sekaligus membuka lembaran baru bagi bangsa Rajasa yang membesarkan Singasari dan kelak Majapahit. Saat ini kita memasuki ke dalam peninggalan kerajaan Kediri. Meski Panjalu musnah di padang Kanter, warisan peradabannya tetap hidup dan menjadi fondasi utama bagi kerajaan-kerajaan penerusnya. Panjalu mungkin tidak meninggalkan Sandia Semegah Borobudur atau Prambanan dari era Jawa Tengah, namun mereka meninggalkan peninggalan yang jauh lebih abadi, perkembangan bahasa, hukum, dan adikarya sastra klasik Jawa. Era Panjalu secara aklamasi diakui oleh para filolog sebagai zaman keemasan sastra Jawa kuno. Tradisi penulisan kakawin atau puisi panjang bermetrum India kuno mengalami penyempurnaan di masa ini. Beberapa karya masterpiece yang lahir dari Keraton Daha meliputi Kakawin Hariwangsa dan Gatot Kaca Raya, karya Mpu Panuluh menggambarkan silsilah dewa-dewa dan kepahlawanan tokoh-tokoh wayang yang hingga kini menjadi sumber rujukan utama dalam seni pertunjukan wayang kulit Purwa di Jawa. Yang kedua, Kakawin Semara Dahana, karya Mpu Darmaja, ditulis pada masa Raja Kameswara sekitar 1180 Masehi. Teks ini tidak hanya menceritakan terbakarnya Dewa Kamaraja oleh mata ketiga Siwa, tetapi menjadi prototipe dari cita-cita Panji yang sangat populer di Asia Tenggara. Misalkan romansa Raden Panji Inu Pernapati dan Dewi Sekartaji. Ketiga, Kakawin Lugdaka atau Siwa Rikalpa, karya Tanapu, sebuah teks filosofis yang membahas tentang penebusan dosa dan pemujaan kepada Siwa, yang nilai-nilainya masih dipraktikkan oleh umat Hindu Bali hingga hari ini melalui persyarawatan Siwaratri. Siwaratri. Dari segi arkeologis, peninggalan Panjalu banyak ditutup oleh material letusan
berulang dari gunung ke laut selama berabad-abad. Proses namun proses penggalian masa kini telah mengungkap beberapa situs penting, di antaranya Candi Penataran, situs Tondowongso, dan situs Pura, dan, dan melalui berbagai prasasti seperti prasasti Jari. Dan kita memasuki bagian daftar pusaka. Saya mengambil dari berdasarkan sumber primer yang berdasarkan peninggalan oleh Kerajaan Kediri meliputi Prasasti Nganta, Prasasti Mahasobya, Kakawin Batara Yuda, Kitab Pararaton, dan Kitab Naga Kertagama. Lalu sumber sekunder saya mengambil dari Slamet Mulyana, George Coates, The Indian States South Asia, memberikan perspektif internasional mengenai posisi Panjalu dalam jaringan perdagangan maritim Asia. Lalu ada sumber dari internet, dari script, detik.com, dan catatan kronik Tiongkok yang berasal dari LKS Sejarah. Baik, terima kasih telah menyimak pembahasannya. Telah saya jelaskan. Dengan pembahasan ini dapat menambah wawasan mengenai kerajaan dan sejarah Nusantara. Sekian dan terima kasih.